Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak di siang hari ini? Baik, Pak. Oke, baik semuanya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk yang memimpin doa pada siang hari ini adalah Adit. Silahkan Adit. Baiklah teman-teman, alangkah baiknya kita melaksanakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adit. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau absen terlebih dahulu. Yang Bapak panggil silahkan jawab hadir, oke? Pak. Widya, Hadir, Pak. Afifah, Hadir, Pak. Hafsah, Hadir, Pak. Adit, Hadir, Pak. Afifah, Hadir, Pak. Ardi, Hadir, Pak. Wawa. Hadir, Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Hadir, Pak. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak mau nanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu? Tentang apa? Tentang puasa Ramadan, Pak. Tentang apa? Salat, Pak. Oke, tentang sholat. Baik, silakan buka bukunya halaman 103. Kalau kemarin kita belajar tentang sholat, yaitu tepatnya hanya materinya saja. Sekarang Bapak mau ajak anak Bapak semuanya untuk praktek mengenai sholat berjamaah ya. Namun sebelum itu ada sedikit Bapak jelaskan terlebih dahulu sebagai pengingat untuk kalian. Oke, didengarkan ya. Sholat kewajibanku, amalan ibadah yang paling pertama kali dihisab ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Maka kata Allah, kalau ibadahnya, kalau sholatnya bagus, maka insya Allah semuanya mengikut bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, maka yang terjadi adalah amal yang lain pun belum tentu bagus. Nah, sholat itu termasuk ke dalam rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa kalau anak Bapak tahu? Dua. Ya, sebagai orang Islam kita juga memiliki yang namanya rukun Islam. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Yang keempat adalah membayar zakat. Dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Itulah rukun Islam. Nah, sholat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Maka tidak dikatakan seseorang itu orang Islam kalau dia tidak pernah melaksanakan yang namanya sholat. Walaupun sekali seumur hidupnya harus. Nah, yang namanya sholat itu wajib ya bagi kita. Kemudian sholat juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sholat berjamaah, yang kedua ada sholat
sendiri. Sholat berjamaah itu artinya dilakukan oleh banyak orang. Sementara sholat sendiri itu dilakukan oleh kita sendiri, ya, tanpa adanya orang lain. Nah, itu dia sholat jamaah. Dan fadilahnya pun semalam udah Bapak bilang berapa derajat? 27 derajat bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah. Namun kalau sholat sendiri dia hanya 1 derajat. Jadi itu perbandingannya. Orang yang sering melaksanakan sholat jamaah bersama-sama pahalanya 27 derajat. Kemudian orang yang melaksanakan sholatnya sendiri hanya mendapatkan 1 derajat saja pahalanya, ya. Kemudian kita masuk kepada ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Syarat sah sholat berjamaah. 1. Terdapat imam dan makmum. Maka jikalau tidak ada imam, kemudian tidak ada makmumnya, tidak dikatakan seseorang itu sholat berjamaah, melainkan dikatakan orang itu sholat sendiri. Karena apa? Cuma dia sendiri, ya, yang lain tidak. Maka syarat utama sholat berjamaah adalah adanya imam, kemudian adanya makmum. Kemudian syarat yang kedua adalah makmum harus berniat untuk mengikuti imam. Maka tidak sah sholat seorang makmum apabila dia tidak berniat selain dia mengikuti seorang imam. Contohnya, kalau imamnya sholat maghrib, maka makmumnya melaksanakan berniat sholat maghrib, ya. Tidak sah seorang makmum ikut dia berjamaah tapi niatnya berbeda dengan imam. Misalkan imamnya sholat maghrib, ternyata dianya sholat isya, makmumnya, jadi nggak sah, ya. Yang ketiga, sholat berjamaah harus dikerjakan pada satu tempat seperti yang Bapak bilang semalam, ya. Kalau imamnya itu di rumah si Widya, maka makmumnya juga di rumah Widya. Atau makmum itu melihat akan keadaan imam, ya. Contohnya seperti itu. Maka tidak diperbolehkan kalau makmum imamnya itu berada di rumah Widya contohnya, tapi makmumnya berada di rumah si Adit, nggak boleh. Karena apa? Nggak nampak, kecuali dia makmumnya ini nampak seorang imam. Nah, gitu ya. Jadi ketentuannya adalah seorang imam dan makmum kalau mau melakukan sholat berjamaah harus dilakukan di satu tempat, tidak di lain tempat, ya. Kemudian di dalam sholat berjamaah tadi Bapak katakan ada yang namanya imam. Imam juga memiliki syarat. Siapa yang tahu jadi imam itu syaratnya apa? Yang pertama, balik berakal. Oke, balik berakal. Terus apa lagi? Fasih dalam membaca Al-Quran. Kemudian dia menempati posisi sebagai seorang imam. Ya, Bapak jelaskan yang pertama. Balik itu artinya dia udah dewasa. Maka tidak diperbolehkan seorang anak kecil menjadi seorang imam. Karena apa? Dia belum balik, belum dewasa. Kemudian yang kedua, berakal. Maksudnya berakal ini apa? Dia tidak dikategorikan sebagai orang gila atau pemabuk, ya. Nah, maka tidak sah hukumnya sholat berjamaah apabila imamnya itu orang gila. Takutnya kenapa? Ketika dia menjadi imam, bukan dia menjadi imam, tapi apa? Aneh dengan tingkahnya sendiri. Pernah nengok orang gila kan? Pernah, Pak. Kayak gitulah.
Bayangkanlah kalau ada orang gila jadi imam, maka kacau balau nanti sholat para jamaahnya. Kemudian yang terakhir adalah menempati posisi sebagai seorang imam. Maka tidak boleh imam itu ada di posisinya makmum, atau dalam kata lain imam tidak boleh berada di belakang makmum, melainkan imam itu berada di Depan depan makmum. Ya, paham sampai di situ? Paham, Pak. Kemudian ada syarat menjadi juga seorang makmum. Ya, tadi sholat berjamaah ada imam, udah selesai kita bahas. Sekarang ada yang kedua adalah makmum. Ada juga ketentuan menjadi seorang makmum. Ya, pertama seorang makmum itu berniat mengikuti imam. Jadi ketika dia sholat, dia ingat posisinya. Dia jadi seorang makmumkah, dia jadi seorang imamkah? Kalau dia seorang makmum, dia harus mengikuti, berniat seperti seorang makmum. Contohnya, kalau misalnya imamnya sholat maghrib, maka makmumnya juga berniat untuk sholat maghrib. Maka tidak sah sholat seorang ketika dia berjamaah. Ketika imamnya sholat maghrib, makmumnya malah sholat bisa. Kemudian yang kedua adalah berada di satu tempat dengan imam. Nah, tidak boleh seorang makmum juga tidak boleh berada di lainan tempat. Contohnya imamnya tadi tempatnya sujudah, makmumnya tempat lautan. Nah, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Maka seorang imam dan makmum itu harus bertemu dengan di satu tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Paham ya? Paham, Pak. Kemudian makmum itu menempati posisi di belakang imam. Maka tidak diperbolehkan makmum itu menempati posisi di depan imam. Posisi makmum di mana? Di belakang imam. Maka tidak sah seorang ketika dia sholat berjamaah posisinya menjadi makmum tapi dia berada di posisi atau di depan imam. Yang terakhir adalah mengetahui gerakan sholat imam. Contoh, ketika imamnya ruku, maka makmumnya juga harus ruku. Maka tidak sah seseorang yang dia berjamaah sholatnya kalau dia gerakannya imamnya itu ruku, ternyata makmumnya sujud. Itu udah namanya mendahului seorang imam. Nah, sekarang bapak mau nanya, kalau lah bapak suruh anak bapak semuanya praktek melaksanakan sholat berjamaah, siap? Oke, bisa ya? Bisa ya. Bisa kita mulai ya prakteknya? Bisa, Pak. Oke, silakan susun mejanya di belakang sana. Terus yang menjadi imam dulu Adin. Yang menjadi imam untuk sholat hari ini, praktek sholat hari ini adalah si Adi. Ya, ingat posisi imam di mana, kemudian letakkan juga posisi makmum di mana. Oke, silahkan disusun mejanya. Bismillah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah siap melaksanakan praktek semuanya ya? Sudah, Oke, Pak. sekarang Bapak lihat. Oke, semuanya siap, gerak. Oke, udah. Silakan imam, baca niat seorang imam. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin imamah lillahi ta'ala. Terus. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin makmumah lillahi ta'ala. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ayo terus Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warju'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allah.